Ini tombol apa? Gunanya untuk apa? Tanya Hasya. Menunjuk tombol keyboard laptop Damian. Lo diem dulu, berisik. Hasya langsung menutup rapat bibirnya, menonton saja kegiatan Damian yang terlihat sangat serius. Senyum miring pemuda ini terbit, saat berhasil menembus kode sandi yang dia incar sedari tadi. Lanjutin tugas lo, ngeliatin gue entar lo suka. Kan cuma kepo, balasnya. Hasya sedikit menjauh, dia kembali melanjutkan menggambar tugas dari sekolahnya. Melirik terus-menerus pada kegiatan yang Damian lakukan, lama-lama Hasya mengantuk juga. Menguap lebar, Hasya merebahkan diri. Berharap kantuknya hilang, dengan satu tangan yang memegang pensilnya. Hasya menggambar kembali dengan mata yang sayup-sayup. Lo selesai nggak? Damian mengerutkan keningnya, tak mendapatkan jawaban apapun dari gadis di sampingnya ini. Sya, lo budek. Damian menerbitkan senyuman kecilnya, menatap Hasya yang tertidur pulas dengan buku gambar yang masih terbuka lebar. Tadi bikin gue gemes, sekarang bikin gue nggak bisa ngalihin perhatian dari lo. Gumamnya. Mematikan laptopnya, Damian ikut merebahkan diri di depan Hasya yang tertidur dengan berbantalkan tangannya. Senyuman Damian tak surut juga, dia mencebitkan bibir gemas dengan mulut Hasya yang sedikit menganga. Anjirlah. Gumamnya lagi, memberanikan diri. Damian mencoba menyentuh bibir pink alami gadis ini. Lembut banget. Segera Damian bangun dari rebahannya, dadanya berdebar hebat. Menggeleng membuyarkan semua pikiran setan yang berkelana ini, secepatnya dia harus keluar dari kamar ini atau tidak setan akan menguasai pikirannya. Buru-buru keluar, Damian bahkan tidak memindahkan Hasya ke atas ranjang. Masa bodoh, yang penting dirinya pergi dan Hasya selamat. Sepanjang lorong kamar-kamar ini, Damian mengatur pernapasannya agar normal kembali. Berbelok ke arah kolam renang, Damian duduk merenung sejenak. Menarik napas lalu membuangnya dengan perlahan. Oke. Bisiknya pada diri sendiri. Duduk diam di depan air kolam yang tenang, Damian menenangkan diri di sini. Ngapain lo, duduk? Semua pekerja serentak kebingungan dengan maksud tuan muda mereka, memerintah siapa? Lo budek, duduk. Damian, siapa yang kamu maksud? Tanya Abraham. Pertama kalinya pria parubaya ini bisa makan malam di rumah, biasanya dia akan sibuk dengan bekerja di kantor hingga melupakan waktu. Termasuk pertumbuhan anak kandungnya sendiri. Hasya, lo budek. Gue bilang duduk ya duduk. Bentaknya kasar. Hasya mengangkat wajah, dia yang berdiri paling jauh dari meja makan sontak terkejut dengan panggilan itu. Saya tuan muda. Katanya tak percaya. Ya lo, emangnya ada orang lain yang namanya kampungan selain nama lo? Damian, apa maksud kamu? Lo diem, nggak suka minggat. Abraham langsung diam, membuang napas kasar.
Kenapa Damian ini tidak bisa menghargai waktu kebersamaan mereka? Hasya sendiri masih terdiam kaku di tempat semula. Apa ini? Maksudnya kenapa dipanggil, disuruh duduk di mana juga? Duduklah, kita makan malam bersama, Hasya, ucap Abraham akhirnya. Tapi saya. Lo budek, perlu gue seret ke sini? Damian, perhatikan caramu berbicara, tegur Abraham. Hasya maju, langkahnya ragu sangat kentara. Duduk, ngapain berdiri kayak patung? Ucap Damian menarik tangan Hasya untuk duduk di sebelahnya. Hasya gugup luar biasa, seorang pembantu sepertinya satu meja dengan majikan. Apa ini, mimpikah dia? Mari kita mulai acara makan malamnya, Tuan Hasya, silahkan makan apa yang kamu suka. Gadis ini hanya tersenyum kikuk, memainkan jari-jarinya sendiri di bawah meja. Menu makanan yang tidak pernah dia lihat, juga cara makannya yang rumit. Melirik Damian, Hasya mencoba cara pemuda itu memakan makanan yang terhidang di atas meja. Sangat kaku dan memalukan sekali. Mengambil satu pisau yang tidak dia ketahui fungsinya, sekitar 3 pisau dengan ukuran berbeda. Meneguk kasar ludahnya sendiri, Hasya mengikuti cara Damian memakan makanannya dengan anggun. Semua pekerja melotot kaget, saat daging steak yang berada di piring Hasya terlempar mengenai piring Abraham. Tuan saya, Hasya sama kagetnya, bangun dari duduknya. Dia melangkah ke arah Abraham, wajah gadis mungil ini hampir menangis saking takutnya dia. Saya minta maaf, saya benar-benar meminta maaf, ucapnya berkali-kali. Kalau bisa Hasya mungkin akan mencium kaki Abraham. Pria ini hanya bisa membuang napas kasarnya, mengambil serbet yang sudah disediakan. Dia sedikit mengelap bagian baju yang terkena noda bumbu steak itu. Saya minta maaf Tuan, saya benar-benar tidak sengaja. Saya meminta maaf. Tidak apa, jawabnya. Damian hanya menonton, kasihan dengan wajah Hasya yang ingin menangis. Pemuda ini menarik lengan Hasya yang akan bersimpuh meminta maaf di kaki ayahnya. Balik ke kursi lo. Tapi ini, balik ke kursi lo, kata Damian tajam. Hasya tidak punya pilihan selain menurut, dengan wajah tertunduk dia kembali duduk di tempat semulanya. Bawakan yang baru, titahnya pada pelayan. Tidak lama steak yang baru matang kembali terhidang di depan Hasya yang masih menunduk takut. Damian mengambil inisiatif, memotong steaknya menjadi bagian-bagian kecil agar Hasya tidak kesulitan lagi. Makan, ucap Damian. Hasya diam, wajahnya masih menunduk ketakutan. Hasya makanlah, saya sungguh tidak apa. Abraham tersenyum tipis untuk menenangkan gadis itu. Kembalilah makan, biarkan ini dibersihkan pelayan lain. Hasya akan bangun dan membersihkan hasil kesalahannya itu, tapi tatapan tajam Damian yang menyuruhnya untuk tetap duduk tenang membuat dia mengurungkan niatnya itu. Tidak apa Hasya, makanlah, ucap Abraham sekali lagi. Hasya menunduk, memakan steak yang sudah Damian potong kecil untuknya. Jadi bagaimana hari kalian? Tanya Abraham, mencairkan suasana sekaligus mencoba memancing Damian untuk berbicara. Tapi, yang ada keduanya justru terdiam. Hasya, bagaimana sekolahmu? Hasya tersenyum kikuk ditanya begitu, sekolah lancar, tidak ada hambatan yang merugikan. Bagus kalau begitu, rajin belajar karena masa depan tidak ada yang tahu. Hasya mengangguk semangat, tersenyum gadis ini sedikit melupakan kejadian memalukan tadi. Bagaimana denganmu Damian, sekolahmu lancar? Apa pedulimu? Jawabnya ketus. Hasya menatap ayah dan anak ini dengan bingung, kenapa cara bicara Damian seperti itu pada ayahnya sendiri. Abraham tersenyum, mencoba abaikan kata-kata ketus yang Damian ucapkan tadi. Hasya, bagaimana bekerja di sini?
Kamu tidak mengalami kesulitan pasti, atau gangguan kan? Tanyanya, melirik Damian yang acuh. Tidak tuan, semua di sini sangat baik. Sejak awal masuk ke sini, saya sudah sangat betah. Terima kasih karena mengizinkan saya bekerja sekaligus memberi tempat tinggal. Sudah seharusnya begitu, Kekeh Abraham. Damian berdiri dari duduknya, bahkan makanannya belum habis. Tapi pemuda itu sudah pergi tanpa kata. Damian. Panggil Abraham bingung dengan tingkah laku pemuda itu. Menatap Hasya yang sama cengongnya, maaf Hasya, Damian mungkin dalam kondisi tidak baiknya. Hasya menggeleng dengan senyuman kecil, tidak apa tuan, tuan muda mungkin sedikit stres dengan tugas sekolahnya. Abraham tersenyum tipis, menatap anak tangga yang Damian lewati tadi dengan tatapan sedihnya. Berjalan ke arah kamarnya, Damian membanting pintu dengan keras hingga mungkin suaranya terdengar sampai lantai 1. Mengambil bungkusan rokok di dalam tasnya, Damian berjalan ke arah balkon kamar. Mengambil 1 biji rokok dan pematiknya. Menghembuskan asap rokoknya, Damian menatap hamparan bintang yang berkelap-kelip di atas sana. Perkataan Abraham tadi sedikit mengganggunya, entah apa. Damian sendiri tak paham kenapa dia pergi, intinya rasa tak nyaman datang begitu saja tadi. Menghela napas lirih, dia menatap handphonenya yang berdering di dalam kamar. Mengabaikannya, Damian justru terganggu dengan deringan yang tiada henti. Terpaksa bangun dari duduknya, Damian berjalan kembali masuk ke kamar. Melihat si biang kerok Karel yang suka sekali mengganggunya, namun dugaannya salah besar. Tangannya bergetar hebat menatap satu pesan setelah beberapa panggilan tak terjawab. Damian. Hasya menoleh ke kiri dan kanan, dari mana munculnya pemuda ini yang tiba-tiba sudah ada di depannya. Kenapa lo? Tanyanya. Hasya menyengir, perasaan tadi masih sendiri, kamu sejak kapan di sini? Damian mendengus, menggelar tikar kecil di bawah pohon rindang ini. Dia memulai aktivitasnya yang sibuk dengan laptop, entah mengerjakan apa. Jatuh cinta lo lama-lama liatin gue. Hasya tergagap, cepat-cepat dia mengalihkan pandangannya. Kembali fokus dengan cucian yang akan dijemurnya ini. Kamu GR, siapa juga yang liatin? Bantahnya. Damian tersenyum miring, melirik Hasya yang menjemur pakaian-pakaian yang sudah dicucinya. Kamu ngapain di sini? Ini kan tempat jemuran. Urusan lo gue di mana? Katanya Judes. Hasya langsung diam, serba salah dibuatnya. Setelah selesai, Hasya membawa keranjang yang tadi digunakan untuk membawa cucian. Melangkah pergi, namun tertahan oleh Damian. Bagus banget lo, lewatin gue gitu aja. Kenapa? Tanyanya. Sini lo. Titahnya, Hasya kembali berbalik melangkah ke arahnya. Damian segera menarik tangan gadis ini hingga duduk di sampingnya. Ada apa? Kenapa? Tanyanya lagi. Banyak banget bacotan lo. Damian memindahkan laptopnya ke pangkuan Hasya, tentu gadis ini bingung dengan tingkah Damian. Ini kenapa? Tanyanya. Banyak banget tanya lo. Kesalnya. Damian mengambil tangan Hasya yang masih sedikit basah, mengelapnya di bajunya yang bersih. Kamu apa-apaan? Kagetnya. Lo diem, perhatiin. Hasya menutup rapat bibirnya, menatap wajah Damian yang mendekat ke arahnya dengan raut serius. Lo tatap laptopnya, ngapain ngeliatin gue? Damian menoleh ke arah Hasya, tatapan keduanya bertemu. Hasya cepat-cepat mengalihkan pandangan ke laptop di pangkuannya ini. Damian menahan senyum, pemuda ini mengajarkan Hasya cara menggunakan laptop ternyata. Kenapa ngajarin tiba-tiba? Kelihatan kampungan lo kemarin, ucapnya.
Hasya tersenyum, tidak tersinggung sama sekali dengan perkataan pedas Damian. Senang hati, Hasya belajar banyak cara menggunakan laptop. Damian dengan kesabaran setipis tisu dibagi 5 menjelaskan semua tombol-tombol yang Hasya tunjuk, tidak lupa kata kampungan yang tidak terlewatkan. Lo bodoh banget sih, ini sama kayak handphone. Dipakai buat spasi. Kesalnya, menoyor kepala Hasya. Ih kan jelasinnya bisa pelan-pelan, nggak usah dorong gitu. Ya lo, berbusa mulut gue ngomong. Katanya tak mau kalah. Ya udah, kalau nggak ikhlas ngajarin nggak usah. Aku pergi aja, mau lanjutin kerja. Hasya berdiri dari duduknya, tapi baru saja berdiri Damian kembali menarik tangannya agar kembali duduk di posisi semula. Gue chip asteris oke ya lo kalau berani pergi, ucapnya mengancam. Hasya mendengus, memanyunkan bibirnya ke depan. Lagi lo gitu, nantangin gue lo. Enggak, siapa juga yang nantangin? Damian mendengus, kembali menaruh laptop mahalnya di atas pangkuan Hasya. Kalau belajar tuh fokus, pikiran lo malah kemana-mana. Ini juga fokus, kamu aja nggak bisa jelasin dengan benar. Nyalahin gue lagi, orang otak lo yang on. Ucapnya semakin menjadi. Hasya bersedekap dada, kamu kali yang bodoh, sembarangan ngomong gitu. Kamu nggak tahu, aku dapat beasiswa dari sekolah, ya karena aku pintar bukan modal tampang doang. Damian melotot, lo bilang apa hah? Hasya memegang kupingnya sakit mendengar teriakan Damian, menoleh. Gadis ini meneguk kasar ludahnya menatap wajah pemuda itu yang memerah. Apa? Tanyanya pura-pura polos. Lo? Hahaha. Hasya tertawa keras, dia pikir Damian akan berbuat hal aneh. Namun ternyata, pemuda ini malah menggelitiknya. Hasya mencoba kabur, namun tidak bisa karena laptop yang menghalangi kakinya. Jadinya dia hanya bisa tertawa dengan siksaan Damian pada perutnya. Udah nggak kuat. Teriaknya meminta ampun. Damian bukannya berhenti malah semakin menjadi-jadi, bukan hanya perut dan pinggang. Pemuda ini juga menggelitik leher Hasya yang dimana tempat paling sensitif gadis ini. Hasya memohon ampun berkali-kali, air matanya sampai keluar saking lamanya tertawa. Damian menghentikan aksinya, Hasya bernafas lega. Lagi lo main-main sama gue? Enggak, udah kapok, jawabnya. Good, sekarang lo pergi sana. Usirnya. Pergi kemana? Tanyanya, gemas juga kan Damian. Ini polos sama bodohnya tidak bisa dibedakan. Ya selesain kerjaan lo lah, emang mau kemana lagi? Hasya mengangguk, berdiri dari duduknya setelah memindahkan laptop Damian ke pangkuan pemuda itu lagi. Jangan galak-galak, masa ganteng-ganteng tapi mirip kakek tua, ucapnya, lalu kabur. Hasya berlari kencang menjauhi Damian, tanpa berbalik lagi. Dia takut kalau ternyata Damian mengejarnya karena dikatai mirip kakek-kakek, Hasya kapok kalau digelitiki. Damian sendiri, pemuda ini tersenyum-senyum layaknya orang gila. Gue ganteng? Kekehnya, malu sendiri. Ini kali pertama Hasya mengatakan kalau dirinya ganteng, aduh Damian jadi menyayangkan menyuruh gadis itu pergi. Mengelap meja kompor listrik dan kompor gas ini dengan bersih hingga mengkilap, Hasya tersenyum lebar menatap hasil kerjanya. Nak Hasya sudah? Dia datang setelah membuang sampah, dia ikut tersenyum dengan hasil kinerja Hasya yang sangat baik. Ini kenapa tante? Bingungnya, menatap dia yang membawa kotak dan membongkar lemari yang penuh dengan piring dan gelas-gelas cantik. Ini sudah tidak digunakan lagi. Sebagus ini tidak digunakan lagi. Kagetnya, ini semua masih bisa dipakai padahal. Dia tertawa kecil melihat respon Hasya, sebagian sudah pecah, ada yang retak juga.
Jadi semuanya saja tidak digunakan. Tapi ini masih lumayan yang bisa dipakai. Ya begitulah, Tuan Besar tidak suka kalau ada kecacatan sedikit saja, ucap Gia dengan tangan yang sibuk memasukkan piring-piring ini. Mau dibawa kemana Tante? Ke gudang. Jawabnya tersenyum. Kalau begitu, biarkan Hasya saja yang bawa ke gudang. Tante di sini saja. Ucapnya mengambil kotak yang isinya piring ini. Gia menahan, kamu yakin, gudangnya berada di belakang? Lumayan jauh dengan rumah utama. Tidak apa, Hasya bisa kok. Ini juga bagian dari terima kasih Hasya karena Tante. Tidak usah, biar Tante saja ya, ucap Gia menghalangi Hasya yang akan membawa piring pecah dan yang sudah tidak terpakai ini ke gudang belakang rumah, tempatnya yang terpisah dan sedikit seram. Nggak apa-apa Tante, Hasya saja. Tante pasti lelah, sebaiknya istirahat, sisanya nanti Hasya yang kerjakan. Gia tersenyum, kamu kan tugasnya cuma membersihkan kamar Tuan Muda. Hasya mengangguk, nggak apa, kamar Tuan Muda sudah bersih, baju kotornya juga sudah dicuci. Jadi, Hasya bisa bantu Tante. Terima kasih atas bantuannya. Hasya terkekeh kecil mendengar Gia berterima kasih, seharusnya kan dia yang mengatakannya. Ini kunci gudangnya, taruhnya di pinggir saja. Soalnya banyak barang, takutnya nanti yang lain malah jatuh. Hasya mengangguk mengerti, ada yang lain juga? Hanya ini. Hasya kembali mengangguk, berjalan keluar dari dapur membawa kotak berisi piring pecah dan tidak terpakai ini. Menghela napas, tempatnya terlihat seram. Mana ada hantu siang bolong begini, gumamnya lirih. Sesampainya di depan pintu gudang, Hasya memasukkan kunci di colokan pintu, memutarnya hingga pintu yang masih terlihat kokoh ini terbuka. Hasya merinding sendiri begitu masuk, aura tempat ini sangat berbeda membuat bulu kuduknya berdiri. Ini kalau ditaruh di sini malah mudah penuh, lirihnya. Melihat banyaknya kotak yang menumpuk, Hasya tidak menuruti ucapan Gia yang menyuruhnya menaruh kotak yang dibawanya ini di pinggiran pintu. Gadis ini justru menaruhnya di tumpukan kotak lain yang lebih bisa dia jangkau. Setelah selesai, Hasya cepat-cepat akan keluar dari gudang ini. Tapi langkahnya yang tersandung di rak ini malah tidak sengaja membuat satu kotak berukuran sedang terjatuh menimpa kepalanya. Aduh! Keluhnya mengusap kepalanya yang terkena kontak jatuh itu. Ini nih, kalau takut ya gini, gumamnya mendengus, mengangkat kotak itu untuk ditaruh kembali. Hasya malah kembali tidak sengaja membuat isinya berserakan di lantai berdebu ini. Album foto? Lirihnya. Penasaran, Hasya membuka album foto yang terlihat sudah usang ini. Bahkan meski berada di dalam kotak, album foto ini masih saja berdebu banyak. Foto siapa ini? Tanyanya pada diri sendiri. Banyak sekali, mungkin sekitar 10 lembar. Yang Hasya ketahui hanya wajah Tuan Abraham, tapi wanita di sampingnya, Hasya tidak tahu. Cantiknya, gumamnya lagi. Wanita yang di samping Tuan Abraham ini sangat cantik, wajahnya ayu untuk dikandang. Pakaian sederhana ala orang-orang 80-an. Hasya. Terkejut, Hasya menoleh ke depan. Pada sosok Gia yang memanggilnya. Kenapa lama sekali? Tanyanya menghampiri Hasya. Tidak sengaja menjatuhkan barang ini Tante, ini Hasya mau bersihin dulu sebelum keluar. Gia menatap pada apa yang Hasya pegang, merebutnya. Wanita ini dengan cepat memasukkannya kembali ke kotaknya, dan menaruhnya. Melihat gelagatnya yang aneh, Hasya tentu bingung dengan Gia. Sudah, ayo. Di sini terlalu berdebu, tidak baik terlalu lama, ucapnya, menarik Hasya keluar tanpa mendengar apa yang akan gadis ini ucapkan.